Karena kita gak mengkafirkan mereka, mereka juga saudara kita, cuma ikut setan. Mereka muslim, mereka baca syahadat, bangun masjid, baca Qur'annya fasih. Maka kalau kita sholat bermakmum pada mereka sah, cuma makruh. Mengapa makruh? Ya mereka ini tersesat jalan. Saudara misalnya ikut travel, mau pergi ke Sumbar misalnya, sopirnya sesat jalan, gak nyampe saudara ke tempat tujuan itu. Makanya makruh, khawatir saudara gak nyampe pada Allah karena imamnya ini nggak tahu jalan itu. Jadi kalau cari imam yang benar-benar tahu jalan. Jadi makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Isu kali ini berkaitan dengan Idrus Ramli. Lagi-lagi Idrus Ramli bikin onar dalam pemikiran umat Islam. Dia katakan bahwa Wahabi ini pembicaraannya apa ya, plin-plan. Ada apa sebenarnya? Wahabi itu Islam. Dulu juga mengatakan Wahabi itu sesat. Ya, sekarang Wahabi Islam, tapi salah jalan. Solat di belakang mereka adalah makruh. Kalau kita buka kitab-kitab mutawalah dari kitab-kitab yang mengecam Asy'ariyah di kalangan ulama-ulama yang lahir, yaitu 400-500 tahun ke atas, 500, 400, 300 itu, banyak sekali ulama-ulama dari kalangan yang mengecam Asy'ariyah yang menyebutkan bahwa solat di belakang Asy'ariyah itu tidak sah. Kalau ini misalnya dijadikan ukuran kepada Idrus Ramli, artinya kalau salat bersama Idrus Ramli sebagai imam itu tidak sah. Sampai ada yang menyamakan sama saja salat di belakang Majusi atau Nasrani dengan salat di kalangan ahlul bid'ah seperti itu gitu. Ini ketika membicarakan Asy'ariyah. Artinya memang masalah Asy'ariyah ini harus tuntas. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani saja itu menyebut kaum Asy'ariyah itu dallun mudillun. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Berbagai macam para ulama itu menyebutkan banyak yang menyesatkan itu. Seperti Al-Khumusi, Al-Sijji, banyak sekali dari kalangan mereka, dari tokoh-tokoh masa lalu yang menyebutkan bahwasanya solat di bahwa Asy'ariyah itu adalah sesat, menyesatkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan laisu min ahli sunnah. Ada yang lebih parah menyebut itu bukan akidah Islam. Nah, kalau ini misalnya dijadikan pijakan ukuran bagi kelompok Asy'ariyah, maka kita bisa masuk haram solat di belakang Asy'ariyah itu jika mau main mengeluarkan hukum-hukuman. Mereka mengeluarkan hukum makruh solat di belakang Wahabi. Lah bagaimana kalau misalnya ukuran para ulama ini, ulama-ulama dahulu yang mengecam Asy'ariyah, dijadikan patokan menghukumi kelompok Asy'ariyah sekarang ini? Kan sama saja pada akhirnya. Itu yang namanya tidak bijak di dalam memahamkan agama. Akhirnya dikemplang dengan pemahaman yang salah, memberikan penjelasan yang salah terkait agama-agama, ajaran-ajaran agama yang datang dari Quran, yang datang dari Sunnah. Imam Muzanni saja itu tidak menyukai pemahaman Asy'ariyah, sangat keras sekali. Jika kita menelusuri perkataan Imam Muzanni ini, ada yang menyerang Baqillani, ada yang itu ulama-ulama dahulu kala, bukan pertengkaran ulama sekarang. Pertengkaran ulama dahulu kala, bahkan orang yang sekelas Imam Syafi'i ketika itu
yang disebut dengan Syafi'i kedua itu mengecam Asy'ariyah. Ketika mereka ini tidak meyakini Allah di atas arsy, dia anggap dia Asy'ariyah, sesat, menyesatkan. Jika hal ini dipakai oleh kita, artinya kan kaum Asy'ariyah ini bukan ahlus sunnah, tapi mereka masih teriak-teriak ahlus sunnah, aswaja, aswaja, aswaja dari Hong Kong. Ini kalau mau melihat pijakan-pijakan ulama-ulama dahulu kala. Nah, ketika Idrus Ramli berani menghukumi Wahabi seperti itu, saya juga berani menghukuminya dengan pijakan ulama-ulama Syafi'iyah sendiri. Bahkan sholat di belakang mereka ini hukumnya haram. Bayangkan kalau sudah dibegitukan misalnya. Ini kalau mau mengeluarkan hukum seenak perutnya. Ini tokoh umat. Jadi tokoh umat itu bukan dengan cara melecehkan lah, yang ilmiah. Apalagi akidahnya Idrus Ramli itu. Akidah Nabi itu masih hidup sampai sekarang, memantau umatnya gitu. Itu akidah macam apa gitu. Umat harus sadar lah. Jangan hanya karena tokoh berani ngomong itu lalu kemudian dijadikan tokoh. Dampaknya itu kepada masyarakat yang berbahaya. Yang awam, yang makin tidak mengerti itu makin tidak mengerti Islam. Seolah-olah benar perkataannya Idrus Ramli, padahal salah. Karena memang umat ini pendengar. Umat awam ini pendengar. Apalagi kalau jiwanya muqallid misalnya. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pokoknya kalau yang mengatakan kelompoknya itu benar, maka diikuti begitu saja. Karena tidak ada salah bagi mereka, karena yang menyatakan itu adalah tokohnya. Ini bahaya, ini doktrin mematikan ini. Lebih dari sekedar yaitu membuat orang menjadi teroris. Ya jangan heran kalau sekarang banyak aswaja ngamuk itu. Karena doktrin-doktrin yang salah dari para petingginya. Ini ya, dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Jadi, kalau terus-menerus ini ditiupkan, di mana letak orang-orang yang berbicara NKRI itu? Wong mengaduk-ngaduk bangsanya sendiri, bukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang gila dilakukan oleh mereka itu. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.